Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perilaku Pembelian. Sebelumnya, saya Dian Febriani akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, Ahmad Wali Robbani, yang kedua, Alifian Fandriansyah, dan yang ketiga, Aliyah Nafisah. Langsung saja, perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk melakukan proses pembelian. Mengapa demikian? Karena seorang konsumen ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang apa yang akan dibeli, mulai dari menentukan harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut. Kegiatan di atas tersebut termasuk ke dalam perilaku konsumen. Selanjutnya adalah tahapan keputusan pembelian. Tahapan keputusan pembelian di sini terdiri menjadi 5 tahapan. Yang pertama, menganalisis atau pengenalan kebutuhan dan keinginan. Penganalisaan kebutuhan dan keinginan ditujukan untuk mengetahui adanya kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Maksudnya di sini adalah jika suatu kebutuhan diketahui, maka konsumen akan memahami adanya kebutuhan yang harus segera dipenuhi atau masih ditunda pemenuhannya. Nah, disinilah proses pembelian mulai dilakukan. Tahapan yang kedua adalah pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber. Pencarian informasi dapat terdiri dari 4 sifat. Yang pertama, aktif. Pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan ke beberapa toko untuk membandingkan harga dan kualitas produk. Yang kedua, pasif. Pencarian informasi pasif hanya dengan membaca iklan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. Yang ketiga, internal. Pencarian informasi internal dapat berasal dari komunikasi perorangan atau pengaruh perorangan, seperti opini mengenai produk yang ingin dibeli. Dan yang keempat adalah eksternal. Pencarian informasi eksternal berasal dari media massa dan sumber informasi dari kegiatan pemasaran perusahaan. Tahap ketiga adalah penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian. Penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian meliputi 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembelian. Nah, tujuan pembelian bagi masing-masing konsumen tidak selalu sama, tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Tahapan selanjutnya adalah keputusan untuk membeli. Proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen benar-benar membeli produk. Jadi di sini keputusan untuk membeli produk oleh si pembeli ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari sejumlah keputusan. Misalnya, keputusan tentang jenis produk, bentuk produk, jumlah produk, dan sebagainya. Tahapan yang terakhir adalah perilaku sesudah pembelian. Setelah melakukan pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Apabila produk yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen dan memuaskan konsumen, maka pembelian berikutnya akan membeli merek tersebut lagi dan lagi. Selanjutnya adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli di sini terdiri menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya ini memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku. Faktor ini sendiri terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, peran budaya. Peran budaya di sini sebagai penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Yang kedua, subbudaya. Subbudaya di sini terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah kelas sosial. Kelas sosial pada dasarnya, semua masyarakat memiliki strata sosial. Strata tersebut terkadang berbentuk sistem kasta, di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Kelas sosial menunjukkan preferensi penduduk dan merek yang berbeda dalam banyak hal. Kelas kelompok sosial sendiri di sini terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama, kelas atas. Kelas atas di sini dicirikan dengan pendapatan yang besar, intelek, membeli barang bergengsi, ikut dalam klub bergengsi, dan suka perjalanan ke negara maju. Di sini contohnya adalah pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Yang kedua adalah kelas menengah.
Kelas menengah di sini dicirikan dengan kehidupan yang baik, membeli apa yang populer, membelanjakan uang untuk hal-hal yang layak, dan memberikan perhatian tinggi pada rumah. Contoh di sini adalah seorang pedagang. Yang ketiga adalah kelas bawah. Kelas bawah di sini dicirikan dengan sangat tergantung pada dukungan ekonomi dan emosional dari sanak keluarga, menginginkan kemudahan berkarya dan hiburan, dan bertahan dari cobaan dunia menuju karunia Tuhan. Contoh di sini adalah rakyat biasa. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial. Sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial seperti yang pertama, kelompok acuan. Kelompok acuan adalah seorang yang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Di sini pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok acuan pelanggan mereka, namun tingkat pengaruh kelompok acuan terhadap produk dan merek berbeda-beda. Selanjutnya adalah keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Anggota keluarga di sini merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dan yang ketiga adalah peran dan status. Peran dan status meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan seseorang. Setiap peran memiliki status, maka dari itu orang-orang memiliki produk yang mengkonsumsikan peran dan status mereka dalam masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.